Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, teman-teman Kanjengan di Festival Kajen 8. Di sini kami sudah bersama Gus Farid Abad. Bagaimana Gus, kabar Gus? Alhamdulillah sehat sekali Sehat. Mas Balia. Siap. Kita di sini Super kece. siap. Kita di sini mengusung tema pemuda dan perkembangan. Terkait pemuda dan perkembangannya saat ini, kita tahu sendiri bahwasannya di perkembangan era saat ini sangat pesat sekali, yang berkelihatannya baru kemarin ya Gus ya. Iya. 4.0 baru kemarin ya Gus. Iya. Sekarang udah 5.0 Gus. Iya betul. Nah, kita akan bincang-bincang langsung dengan Gus Farid Abad terkait pemuda dan perkembangan. Ini Gus, sebelumnya siapa sih yang nggak tahu Gus Farid kan gitu? Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Nah, apalagi kalangan Kajen, alumni Kajen itu pasti tahu semua lah tentang siapa sih Gus Farid. Dan bisa dijelaskan sedikit Gus, jenengan ini backgroundnya dari apa, dari mana, sekarang kesibukannya apa Gus? Iya. Jadi saya ini termasuk orang yang hidupnya selalu zigzag. Oh ya, zigzag. Tidak ada yang linear. Dari mulai saya sekolah sampai hari ini saya merasakan kehidupan saya itu selalu beyond. Beyond itu artinya organik. Organik itu artinya tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi saya itu dari kecil sampai aliyah di Matoliul Falah. Kemudian setelah itu sempat di Pare kira-kira hampir 1 tahun untuk belajar bahasa Inggris. Lalu setelah dari Pare saya sempat mengenyam pendidikan tidak lama, sekitar 2,5 tahun di Global University di Al-Jamiah Al-Alamiyah di Beirut di Lebanon. Tapi tidak lama juga, dulu sempat belajar konsentrasi di bahasa Arab. Lalu setelah itu saya pulang dan melanjutkan kuliah lagi di IPMAFA, jurusan PMI Pengembangan Masyarakat Islam. Lalu yang berikutnya saya melanjutkan di pasca sarjana antropologi di UI Depok di Jakarta. Jadi dan hari ini saya tidak punya jabatan yang jelas sebenarnya, karena saya tidak mengajar di lembaga pendidikan yang formal. Saya hanya di pesantren. Kemudian aktivitas sehari-hari ya membaca, terkadang menulis, ngomong anak, kadang-kadang keluyuran ya kan, dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu saja aktivitas saya, tidak ada yang lain. Lebih ke quality time dengan keluarga itu ya Gus? Ya, dengan keluarga dan dengan teman-teman. Dengan teman-teman. Ya. Mungkin dari pandangan Gus Farid sendiri yang sudah lama ini berkecimpung di organisasi kepemudaan di Kajen, dan juga ketika di kampus juga punya andil untuk membranding dan memperkenalkan kampus. Mungkin di di benak jenengan nih Gus, terkait pandangan pemuda dulu, sekarang dan nanti itu bagaimana Gus? Terkait dulu kan emang kita melihat bahwasannya pemuda itu terlihat terlihat aktif ketika dia ikut berorganisasi, ketika ikut kegiatan-kegiatan, dan sekarang juga semakin terasa gitu loh. Euforia organisasi, euforia perkumpulan-perkumpulan. Nah, mungkin dari hal tersebut ada pandangan terkait masa yang akan nanti ini bagaimana Gus, terkait pemuda dari pandangan jenengan? Oke. Jadi tentu beda ya antara pemuda zaman dulu sekarang dan yang akan datang. Karena setiap pemuda itu adalah abnauz zaman. Setiap pemuda itu adalah anak-anak zamannya. Karena itu mereka dilahirkan dalam konteks ruang, waktu, zaman, tantangan, kemudian problematika, fasilitas yang sangat berbeda-beda. Barangkali kalau kita mengaca pada sejarah para pemuda tempo dulu, dalam konteks Kajen terutama, banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah tumbuh. Dulu kalau tidak salah di Kajen itu ada yang namanya Irmaska.
kemudian ada juga yang namanya KPK, Keluarga Pemuda Kajen. Oh, Keluarga Pemuda Ya, Kajen. itu ada kira-kira sekitar tahun 2000-an awal kalau saya tidak Itu salah. lingkupnya apa, Gus? Sama. Jadi KPK itu semacam Karang Taruna, tetapi mereka tidak menginduk kepada organisasi yang formal. Berarti Kalau Karang Taruna kan dia sudah di SK-kan oleh desa, dibentuk oleh desa, lalu punya semacam hierarki kan dari mulai desa, kecamatan sampai provinsi dan wilayah sampai ke pusat. Sementara KPK ini yang saya tahu dulu adalah gerakan yang diinisiasi oleh anak-anak muda dan itu sifatnya bukan top down. Kalau top down itu kan dari atas ke bawah. Kalau bottom up itu berarti dari akar rumput, dari bawah, lalu mereka ingin speak up, ingin menunjukkan eksistensi keberadaan mereka dan ada kesadaran untuk bagaimana kemudian menata kembali, mengembangkan, mengelola potensi-potensi desa sehingga ini tidak ada keterkaitannya dengan pemerintah desa, tapi itu murni berangkat dari inisiasi anak-anak muda itu, dan itu berangkat dari kesadaran yang murni juga. Tapi saya tidak tahu kenapa itu nggak bisa bertahan lama ya, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun kalau tidak salah. Setelah itu sudah bubar kembali. Itu sebelumnya mohon maaf, Gus, itu dari kalangan mana itu, Gus? Dari kalangan mahasiswa atau dari kalangan? Yang saya tahu itu dulu malah pemuda-pemuda yang yang sangat organik. Artinya mereka tidak dari unsur orang-orang pendidikan, tidak dari satu institusi tertentu, tidak dari satu kelompok tertentu, tapi semua pemuda dari semua latar belakang, dari semua background yang berbeda-beda, dari mulai yang bekerja, dari yang tidak bekerja, dari yang misalnya punya lembaga pendidikan pesantren, itu semuanya bersatu. Jadi itu saya kira dulu arahnya sangat idealis sekali, sangat visioner sekali. Tetapi karena saya dulu masih sangat kecil, saya paling kira-kira umur sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Itu era dimana KPK itu muncul. Dan yang saya tahu spanduknya itu sudah dipasang di mana-mana. Itu jadi semacam kebangkitan dari para pemuda Kajen. Tapi untuk kelanjutan dari KPK itu sendiri, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak ada program yang sudah berjalan atau tidak ada jejak yang bisa dibaca sampai hari ini. Nah, tapi tentu kalau kita melihat generasi yang dulu, para pemuda itu mereka punya kesadaran, mereka punya semacam sense of reality, punya semacam perasaan untuk gelisah ketika melihat realitas, kenyataan yang ada di sekelilingnya. Sementara hari ini yang saya tahu para pemuda itu kan karena konteksnya berbeda, karena zamannya berbeda, karena dinamikanya berbeda, maka mungkin orientasinya juga berbeda. Kalau dulu mereka murni untuk pemberdayaan, murni untuk pengembangan, murni untuk gerakan dari bawah yang ingin membangun satu program yang bermanfaat untuk desa. Lalu hari ini saya kira para pemuda itu banyak yang terkesan membebek. Artinya mereka grubyuk tapi kadang-kadang nggak tahu rembuknya bagaimana, tujuannya seperti apa. Tapi ala kulli hal, apapun itu, selama para pemuda itu masih ikut organisasi, itu menurut saya adalah satu prestasi yang luar biasa. Karena banyak sekali anak-anak yang masuk di organisasi, kemudian mereka memiliki banyak pengalaman yang baru, memiliki pemahaman yang baru, memiliki semangat dan spirit yang baru, sehingga dengan demikian mereka akan mengalami semacam shifting paradigm, mengalami semacam pergeseran paradigma, cara pandang, cara berpikir, sehingga itu kemudian sangat membantu pertumbuhan mentalnya menjadi pemuda yang lebih memiliki kualitas, memiliki tujuan yang jelas, memiliki kesadaran untuk hadir dan bermanfaat bagi yang lain. Nah, hari ini saya pandang seperti itu, daripada pemuda-pemuda yang tidak terlibat di organisasi. Karena kalau kita melihat pengalaman saya juga,
Dulu itu saya juga tidak tahu, ketika di Matolek kelas 2 MTS saya sudah masuk di organisasi kepanitiaan. Jadi saya itu sudah mengalami, menikmati seluruh proses apa itu namanya organisasi di semua divisi. Jadi tukang antar surat pernah, jadi tukang konsumsi pernah, jadi tukang masak, jadi perlengkapan bagian noto-noto bangku, ikut nata deklet, ikut nata dekorasi pernah, jadi sekretaris pernah. Nah itu semuanya saya nikmati. Itu ketika saya masih kira-kira kelas 2 sampai kelas 3 MTS. Lalu setelah itu masuk kelas 1 aliyah, saya masuk di organisasi kalau dulu namanya Qismun Nasyad Al-Arabi Ladatullah. Kalau sekarang mungkin sudah berganti menjadi Qol'ah ya. Qol'ah itu yang fokus di bahasa Arab, lalu Skrit itu yang fokus di bahasa Inggris. Nah sejak saat itulah mental keorganisasian saya mulai tumbuh. Sehingga dulu saya pemuda yang hari ini disebut sebagai pemuda yang alay, pemuda yang mager ya, nggak mau kemana-mana, di rumah saja, pokoknya males ngelakuin macam-macam lah ya. Itu karena saya terpapar organisasi dan saya menikmati proses itu, maka kemudian saya mulai merasakan dampak dari organisasi itu, mulai dari mental, cara komunikasi, cara berpikir, cara melihat sesuatu, cara menyelesaikan masalah, cara membangun jejaring, kemudian cara bekerja sama dan seterusnya. Bahkan kreativitas itu sangat terangsang dan tumbuh begitu pesat itu karena kita terbiasa menjalankan roda organisasi itu. Apalagi kemudian kelas 2 aliyah saya merangkap jadi ketua Qismun Nasyad dan sekaligus ketua IPNU pertama kali di Margoyoso. Nah itu sehingga menjadikan interaksi saya semakin luas. Saya tidak hanya menjadi bagian dari Matonul Falah, tapi juga kemudian saya harus bisa merangkul seluruh sekolah yang ada di Margoyoso. Saya bertemu dengan teman-teman di Salafiyah, di Prima, Cordova dan lain sebagainya. Sehingga itu menambah kekayaan perspektif saya terhadap bagaimana cara mengelola organisasi, mengembangkan organisasi, bagaimana cara menata jaringan dan seterusnya. Itu karena pengalaman itu. Dan sampai kelas 3 aliyah sebenarnya saya tidak punya orientasi apa-apa tentang organisasi itu. Yang penting saya ikut organisasi, menikmati prosesnya. Nah ternyata pada saat saya di Beirut, di Lebanon, itu ada 2 organisasi yang sangat besar. Yang pertama adalah PPI. Nama PPI itu artinya adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di Lebanon. Lalu yang kedua itu ada namanya PCINO, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, dari seluruh rangkaian proses perjalanan saya di organisasi itu, saya baru menemukan betapa manfaat organisasi itu ketika saya di luar. Sehingga ruang lingkup jejaring saya itu tidak hanya di kalangan komunitas internal, lokal, dan di sana ternyata sangat langka, sangat sedikit sekali saya menemukan ada anak-anak yang aktif di organisasi. Bahkan cenderung mereka itu tidak tahu bagaimana cara mengelola organisasi itu. Sehingga yang ada itu hanya beberapa orang saja yang terpilih untuk masuk di kedua organisasi itu. Padahal PPI itu jaringannya seluruh dunia. Semua negara pasti ada PPI. PCNO jaringannya seluruh dunia. Sehingga kita mengenal kawan-kawan dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari New Zealand, dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, dari macam-macam. Itu karena kita mendapatkan barokah dari organisasi itu. Sehingga kita mendapatkan banyak sekali input kan, input informasi, input pengetahuan, input jaringan. Itu yang kemudian memperkaya kita. Semakin kita banyak memperluas jejaring kita, maka semakin spirit dan mimpi kita itu semakin besar. Karena ternyata pandangan kita itu sangat dipaksa untuk menjadi pandangan yang luas. Ya, cita-citanya harus besar, programnya harus besar, karena skala internasional. Nah itu karena dulu kita terbantu sudah mulai aktif di organisasi, meskipun itu mulai dari yang sangat kecil, lalu nanti tumbuh berkembang sampai skalanya besar.
Berarti untuk mempersiapkan nanti pemuda-pemuda saat nanti itu peran organisasi sangat penting sekali. Sangat penting. Nomor satu menurut saya adalah organisasi. Untuk di sana kita melihat bahwasannya tadi berproses kita dalam berkomunikasi, dalam berjejaring, dalam pendekatan masyarakat itu pasti penting sekali lah ketika kita bahkan berorganisasi. Setelah saya pulang ya, misalnya di rumah di Kajen, itu yang saya rasakan, saya justru malah memang merasakan kenyamanan. Ketika di organisasi itu, Bos? Iya, di organisasi, terutama ketika berhubungan dengan masyarakat. Karena ini adalah wahana, wadah agar kita mampu untuk mengaktualisasikan, mewujudkan seluruh gagasan, ide, konsep, dan cita-cita besar kita. Kalau kita sendirian kan tidak mungkin, pasti akan lama sekali. Kalaupun toh ya terjadi mungkin sebelum kita meninggal kurang beberapa tahun saja. Kalau kita lakukan itu secara individu kan. Tapi kalau kita lakukan secara berjamaah, secara berkelompok, berkomunitas, maka itu akan mempercepat proses itu. Kita membagi tugas, membagi peran, membagi ruang gerak ya, ruang potensi yang sesuai dengan kapasitas dari teman-teman kita, sehingga kita mampu untuk membangun satu cita-cita besar bersama, membangun visi besar yang sama, dan itu kemudian juga akan konsekuensinya juga akan memiliki dampak yang sangat besar. Ya, makanya kenapa sejak dulu para orang-orang tua kita, para kiai-kiai dan masyayikh kita itu kan seluruh gagasan dan idenya itu selalu terorganisir dengan baik. Betul. Misalnya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari harus mendirikan NU? Kurang besarnya apa beliau sebagai seorang ulama kan, sebagai seorang pada saat itu secara nasional. Tapi kenapa beliau masih butuh organisasi namanya NU? Nahdlatul Ulama. Karena kalau beliau pribadi bisa jadi tidak akan melampaui zaman. Gagasannya, idenya, gerakan sosialnya tidak akan melampaui zaman. Sementara kalau beliau kemudian membentuk satu organisasi NU, ya faktanya sampai hari ini sudah mau berumur satu abad. Betul. Ini kan membuktikan bahwa kontinuitas gagasan dan gerakan beliau ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan dikembangkan dan disempurnakan terus oleh generasi-generasi setelahnya. Tentu melihat konteks dan tantangan zaman yang dihadapi saat ini. Nah, ini salah satu motivasi kita yang saya kira sangat luar biasa. Termasuk kemudian kenapa Mbah Mutamakin itu dalam satu versi sejarah, beliau juga adalah seorang arsitek dari institusi kewalian. Jadi di guanya Syekh Muhyiddin di Pamijahan itu di Jawa Barat, itu di sana masih tertera beberapa artefak-artefak, beberapa tulisan-tulisan yang menandakan, termasuk ada 9 batu yang itu menjadi simbol bahwa ada 9 wali. Karena Wali Songo itu kan generasi yang sebelumnya kan, dan setiap zaman itu ada Wali Songo yang lain. Ya kan? Nah itu termasuk arsiteknya pada era beliau adalah Mbah Mutamakin. Jadi cara beliau membangun sebuah gerakan itu caranya begitu, membentuk satu institusi organisasi namanya organisasi kewalian, yang 9 orang ini kemudian dikirim dikirim untuk berdakwah di wilayah yang berbeda-beda. Berarti pembagian tugas juga itu kan sama dengan organisasi itu. Betul, kan dalam bentuk modern ya hari ini. Nah, lalu termasuk beberapa murid-murid beliau yang hari ini masih bisa kita temukan makamnya ya, seperti Mbah Mizan, lalu Mbah Ronggo Kusumo, kemudian Mbah Cilek, Mbah Wutoh, Mbah Soleh dan lain-lain. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu mewarisi bagaimana cara mengatur tugas dan peran serta fungsi masing-masing. Berarti untuk cara berorganisasi Mbah Mutamakin diwariskan oleh murid-muridnya. Maka kenapa kemudian di Margotu itu Mbah Mizan lebih ke arah gerakan pertanian dan peternakan. Sampai hari ini kan kita tahu di sana itu adalah sentra peternakan dan pertanian. Betul. Itu karena memang gerakan yang dibangun itu adalah gerakan pertanian dan peternakan. Sementara di Ngemplak misalnya Mbah Ronggo sampai hari ini kita masih menemukan banyak jejak ya, bahwa
Banyak sekali orang-orang ngemplak itu yang hidupnya lebih ke arah agrobisnis. Jadi semuanya itu memproduksi, kemudian menjual, ya kan, menanam apa itu singkong dan lain-lain. Itu kan bagian dari gerakan ekonomi yang basisnya adalah agrobisnis. Itu saya kira juga tidak lepas dari bagaimana cara Mbah Ronggo dalam membangun, mengkader lalu mengorganisir kader-kader mereka untuk membangun satu sentra ekonomi di Ngemplak. Kemudian ada lagi Mbah Cilek. Mbah Cilek itu yang makamnya di dekat Mbah Ronggo. Itu spesialis pertabiban dan security, keamanan. Jadi beliau juga fungsinya, tupoksi dan tugasnya itu arahnya ke sana. Lalu Mbah Utoh itu punya satu kelebihan, misalnya beliau adalah spesialis di bidang dimensi astral di wilayah Kajiman misalnya. Itu beliau yang menata. Jadi beliau itu gurunya para jin, mengajar, mendidik. Karena para jin itu kan juga tidak semuanya buruk. Bahkan misalnya Imam Ibnu Ajibah itu dalam salah satu kitabnya itu mengatakan bahwa jin itu ya ada yang faqih, ada jin yang muhadis, ada jin yang mufasir, itu ada. Lah itu siapa gurunya, siapa tuanya? Ternyata adalah para wali-wali itu. Termasuk salah satu yang pertama kali mendirikan LSM itu dalam konteks zamannya itu Mbah Brojo, Mbah Singo Brojo, yang di daerah Bulu Manis. Beliau adalah salah satu orang yang pertama kali kalau dalam bahasa sekarang mendirikan LSM. LSM itu tujuannya untuk apa? Untuk memantau kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu. Nah ini semua dalam rangka apa? Untuk bisa memotret bahwa sosok Mbah Mutamakin itu adalah seorang organisatoris yang sangat handal. Jadi beliau itu mampu misalnya mengatur noto projo. Projo itu siapa? Projo itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu dalam konteks apa? Dalam konteks zamannya Pakubuwono II. Karena beliau dibeat oleh Mbah Mutamakin pada saat itu kan, untuk mengatur kerajaan Kartasura ya, kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Lalu dalam konteks Bondo banyak kan muridnya, ada Mbah Ronggo, ada Mbah Mizan dan lain-lain. Dalam konteks Jiwo, semua kader Mbah Mutamakin saya kira adalah para wali yang juga sangat kuat secara rohani, sangat kuat secara spiritual. Maka beliau-beliau ini juga mendidik para kadernya tidak hanya secara zahir tapi juga secara batin. Jadi tiga-tiganya ini menandakan bahwa beliau ini sangat kuat sekali. Sisi organisasinya sebagai arsitek program, arsitek gerakan sosial, arsitek kaderisasi, ini beliau semua yang menyusun draftnya. Ya, draft dan konsepnya itu, sehingga hari ini kita bisa menikmati itu. Nah ini bagian dari saya mencontohkan para pemuda dulu, karena Mutamakin juga pernah muda pada eranya. Pada eranya betul guys. Tapi beliau punya visi yang luar biasa, visi yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini kita tidak bisa mengelak dari semua jejak-jejak sejarah dan gerakan yang hasilnya bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Itu kalau tidak terorganisir dengan baik tidak akan bisa, tidak akan dirasakan sampai hari ini, tidak akan melampaui zaman, tidak akan melampaui masanya. Nah itu yang harus kita ambil pelajaran di situ. Sangat menarik sekali nih Gus, terkait peran pemuda sekarang, saat ini dan nanti itu. Bahkan wali pun itu berorganisasi untuk menjaga dakwah, untuk menjaga pola masyarakat yang boleh dikatakan untuk kemaslahatan umat lah Gus ya. Dan jadi kalau tidak salah itu Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah itu pernah mengatakan statement yang saya kira sangat luar biasa. Beliau mengatakan kurang lebih artinya begini ya. Jadi kebaikan yang dinidham, yang di manajemen, yang ditata, yang dikelola dengan baik, keburukan yang ditata dengan baik, yang dikelola dengan baik itu bisa menghancurkan, meruntuhkan kebaikan yang tidak dikelola dan ditata dengan baik. Artinya apa? Sebagus apapun ide dan gagasan kita, tanpa dikelola, dimanage, ditata dengan baik, tidak akan pernah bisa berkembang dengan baik, tidak akan pernah bisa berhasil. Sementara keburukan-keburukan yang ditata, dikelola dengan baik, jaringan mafia, jaringan pengedar, jaringan politik,
permainannya, SOP-nya, strateginya, kemudian eksekusinya, itu akhirnya mengalahkan hal-hal yang baik yang selama ini. Kira-kira begitu. Berarti kita nggak cukup kebaikan ini secara kultural ya Gus ya. Iya. Kita harus struktural juga. Struktural harus ditata dengan baik. Dan kultural pun sebenarnya tidak serta-merta tanpa organisasi. Maksudnya kan struktural itu kan biasanya kita pahami sebagai hal yang formal. Betul. Tapi sebenarnya para wali pun itu kan tidak, gerakannya kan sangat kultural, tetapi dibalut, dilambari dengan manajemen. Nah, manajemen itu kan roh dari organisasi. Meskipun tidak harus institusi secara formal, ada lembaganya, ada infrastrukturnya, tapi gerakan yang diinisiasi, yang termanage dengan baik, yang terorganisir dengan baik, itu menurut saya sudah organisasi. Kira-kira begitu. Siap. Mungkin perbincangan kita sudah sangat panjang sekali ini Gus, terkait pemuda dan perkembangan, dan kita sudah di penghujung acara terkait acara kami yang podcast pembuka ini ya Gus ya. Iya, ini kita selalu jadi pembuka. Kita selalu menjadi pembuka di sini. Tapi saya kira ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, karena biar utuh ya. Silakan. Kalau hari ini kan tadi sudah saya sebutkan beberapa hal kan. Nah, tantangan kita ke depan itu apa? Selain organisasi, hari ini saya kira anak-anak muda itu harus belajar tentang banyak ilmu yang berkembang, ilmu yang hari ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh zaman. Artinya selain pemuda itu tidak gaptek, tentu tidak gaptek. Yang kedua, itu bagaimana cara kita membangun algoritma. Hidup kita ini kan sudah dikuasai oleh algoritma kan. Betul. Sementara kita nggak tahu apa itu algoritma misalnya. Nah, kalau kita tidak mampu untuk mengelola dan memahami dunia, dimensi algoritma itu, lalu tidak mampu kita kelola, kita manfaatkan dengan baik, kita tidak menjadi pemain, tidak menjadi fa'il atas dunia algoritma ini, maka kita akan selamanya menjadi maf'ul, menjadi konsumen dari informasi, konsumen dari data. Karena peradaban kita ini adalah peradaban data. Kita akan bisa dikatakan kita akan selalu mengikuti tren terus, dan kita akan kehilangan jati diri kita sebagai pemuda. Kita akan tercerabut sebagai seorang pemuda kalau kita tidak mampu untuk menyeimbangkan dua hal, antara prinsip, idealisme, jati diri, dan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan algoritma itu. Karena kita bicara tentang bagaimana perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat, dan hari ini seakan-akan kita terseok-seok untuk mengikuti itu. Karena apa? Karena kesadaran kita terlambat. Padahal ilmu yang paling baik itu kan menurut kitab ta'lim kan ilmu hal. Ilmu hal itu kan ilmu yang kita butuhkan hari ini. Betul. Maka bayangan saya, harapan saya, mimpi saya itu sebenarnya adalah bagaimana hal-hal yang sifatnya substansial, ngaji kitab, ya kan, kemudian hal-hal yang penting lah ya, itu secara substansi tetap kita pertahankan, tetapi instrumen, cara, metodenya, alatnya itu harus kita modernisir, kita sesuaikan dengan zaman ini. Bahkan bagaimana cara kita menjelaskan misalnya kandungan agama kepada anak-anak muda milenial itu harus kita program ulang, harus kita cari strategi yang tepat, harus kita carikan diksi-diksi yang tepat, harus kita carikan contoh-contoh analogi yang tepat sesuai dengan nalar dan perkembangan pengetahuan mereka. Karena tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kapasitas dan pemahaman mereka. Nah, itu yang menjadi PR besar sebenarnya untuk hari ini. Karena tanpa kita memiliki kesadaran semacam itu, saya yakin sekuat apapun cita-cita besar kita, seidealis apapun hal-hal baik yang ingin kita perjuangkan, itu akan sangat sulit, akan mengalami banyak hambatan, akan mengalami banyak mengalami banyak kesulitan kalau kita tidak mencoba untuk memahami ilmu algoritma ini. Nah, ini yang menjadi catatan yang sangat-sangat penting sekali menurut saya untuk pemuda saat ini. Untuk pemuda saat ini, kalau bisa pemuda saat ini menciptakan
algoritma sendiri untuk biar tidak mengikuti tren saja dan Betul. kita bisa membuat tren baru. Karena algoritma yang hari ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu kan seperti mereka membangun semacam arus besar kan. Kita tidak mungkin melawan arus besar Betul. itu. Yang bisa kita lakukan adalah membangun satu kesadaran bagi para pemuda untuk menciptakan arus baru yang kemudian itu akan mewarnai zaman pada momentum yang tepat. Nah, itu yang harus disadari oleh para pemuda. Kalau tidak begitu, maka kita akan hegemoni, akan dikuasai. Misalnya saya kemarin berkali-kali menyampaikan keresahan tentang komunitas anime. Weibo. Iya, anime itu kan betul. Kalau kita mau beralibi, anime itu tidak ada yang salah. Karena orang melihat kartun, melihat tontonan yang menghibur kan, untuk refresh, untuk refreshing macam-macam. Tapi pada akhirnya kan itu dimanfaatkan oleh orang yang punya otoritas. Punya kemampuan untuk bagaimana agar anime ini bisa diarahkan, bisa mengkontaminasi, mempengaruhi cara pikir, cara pandang sampai ke karakter dari para muda saat ini. Sehingga pornografi, porno aksi itu kan bisa dimasukkan lewat pendidikan anime itu. Betul. Tanpa disadari anak-anak muda saat ini itu sudah terkena virus itu. Dan itu masuk di alam bawah sadarnya dan mereka menganggap bahwa membuka aurat itu tidak sesuatu sudah biasa karena ini kan cuma kartun. Betul. Tidak ada masalah. Melihat misalnya kelamin orang lain itu nggak masalah, itu cuma anime saja. Kan kartun saja. Tapi hari ini itu sudah menghancurkan. Mungkin seperempat atau separuh lah generasi kita yang gila dengan anime itu. Itu kan satu contoh. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak mampu membuat tandingan, tidak mampu membuat semacam anime yang lebih yang lebih edukatif, yang lebih mendidik, yang lebih membangkitkan spirit kreativitas, yang bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Sama-sama itu kan alat sama seperti peso. Kalau peso itu dipakai untuk membunuh orang bisa. Kalau dipakai untuk ngerajang lombok, ngerajang tempe, ngerajang tahu, bisa juga. Tergantung cara kita menggunakan itu. Nah, itu yang sangat-sangat menjadi keresahan kita. Lalu efek media sosial yang lain, misalnya saya berkali-kali itu kalau pulang dari Jepara, itu di satu kawasan di Padi, tidak saya sebutkan, itu selalu pasti ada geng motor. Dan anak-anak muda yang kira-kira umur sekitar 12 tahun, 13 tahun, paling 15 tahun, anak-anak SMP, MTS. Itu mereka sudah mabuk, kemudian pakai semiran, dan selalu mencegat orang-orang di tengah jalan, ngemel. Itu karena apa? Karena pengaruh sosok inspirasi yang dia lihat misalnya di YouTube, di Netflix, di TikTok gitu ya Gus ya. Di TikTok dan lain-lain. Sehingga mereka seperti membayangkan dirinya ini harus seperti mereka. Kalau keren, kalau oke, kalau hebat, itu contohnya adalah para inspirator itu yang dia lihat setiap hari meracuni pikiran dan jiwanya itu, baik itu lewat TikTok, baik itu lewat YouTube, baik itu lewat Netflix dan lain-lain. Yang aksesnya itu sangat mudah sekali, tinggal buka HP. Tinggal buka HP, anak-anak tidak ada yang tidak bawa HP, dan itu menjadi tantangan besar kita hari ini. Maka generasi berikutnya itu tergantung bagaimana cara kita membangun arus baru, membangun gerakan baru, membangun semacam ombak baru. Sehingga Sehingga kita minimal bisa menyadarkan mereka dan kita bisa memberikan atau menemani mereka untuk menemukan dirinya, menemukan potensinya, menemukan arah tujuan hidupnya. Maka sebenarnya ini diskusi yang sangat panjang sebenarnya, karena itu terkait dengan ilmu kesadaran, ilmu tentang cosmic intelligence. Itu saya kira penting sekali. Mungkin nanti bisa dijelaskan di episode yang lain Gus terkait hal tersebut. Karena itu juga sangat penting sekali untuk perkembangan pemuda saat ini untuk menyongsong era yang akan mendatang nanti Gus. Iya, betul. Kita cukupkan saja Gus ya untuk siang hari ini karena perbincangan kita sangat hangat sekali. Mungkin sudah mau panas ini Gus. Nah, jadi kita cukupkan saja sebelum kita di sini kepanasan. Mungkin ada closing statement Gus dari dengan Gus. Ya, closing statementnya adalah rumus jadi pemuda milenial itu hanya 3. Yang pertama adalah tahu. Kamu harus punya ilmu dulu. Kamu harus tahu dulu apa yang ingin kamu
bangun dalam hidupmu? Ilmu apa yang akan menolong dirimu, yang akan mengembangkan dirimu, yang akan membawa dirimu dalam kecemerlangan menjalani kehidupan ini? Yang kedua itu kan tahu dulu ya, dari ilmu dulu. Yang kedua adalah mau untuk bergerak, mau untuk berkembang, mau untuk terus berproses, mau untuk berjuang ya. mau untuk berjuang. Lalu yang ketiga adalah tahu, mau, dan mampu. Tiga-tiganya harus berjalan secara seiringan. Itulah rumus sederhana yang bisa mengantarkan kita untuk melewati seluruh proses gerak zaman ini. Karena saya selalu berangan-angan sebenarnya, selalu merenung apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang ini dalam rangka untuk bisa survive. Apalagi hari ini kalau kita melihat berita itu kan secara global, mulai dari secara geopolitik, dari perang, kemudian krisis terjadi di mana-mana, lalu ada semacam inflasi yang berkembang hampir di separuh dunia. Betul, Mas. Nah, ini kan satu tantangan baru yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, maka bagaimana pemuda ini minimal bisa kuat di bidangnya masing-masing, terutama di bidang pangan, ada yang kuat di bidang energi, ada yang kuat di bidang budaya, ada yang kuat di bidang politik. Itu yang menjadi harapan besar kita dalam rangka untuk menjaga negara kita ini, untuk menjaga keturunan kita, untuk memastikan bahwa generasi kita ini akan bisa dan mampu dan sanggup melewati proses zaman yang hari ini tidak mudah sekali, sangat-sangat tidak mudah sekali. Betul, Mas. Saya kira itu sebagai closing statement. Terima kasih Gus atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya cukupkan saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.